Bab 4, Berjuang Demi Cinta. Andreas menunjukkan sisi kuat dan dominannya sejenak, tetapi segera kembali ke sikapnya yang biasa. Emma juga akhirnya sadar. Dasar gila. Andreas dengan tenang menjawab, aku nggak gila. Emma menghujaninya dengan pertanyaan. Nggak gila, ha? Apa kamu tahu seberapa kuat pengaruh keluarga Hart di Alverton? Mereka benar-benar penguasa dunia bisnis. Mereka itu bukan keluarga kaya dan berpengaruh biasa. Kalau bukan karena aku punya hubungan dengan Sander, mungkin keluarga Hart sudah bertindak. Apanya yang serahkan saja padamu? Kamu itu cuma sopir. Kamu kira bisa lebih dihormati dibanding orang-orang dari keluarga Vanderbilt? Kalau kamu memang sehebat itu, mana mungkin bisa dipecat cuma karena satu ulasan buruk? Melihat Andreas terdiam, Emma tidak merasa tenang sama sekali, malah suaranya semakin tajam. Kalau mau tetap hidup, sebaiknya jangan sampai orang-orang dari keluarga Vanderbilt tahu apa yang kamu bilang tadi. Aku sudah bilang sebelumnya, jangan mimpi. Aku nggak mungkin bisa jadi kekasihmu. Andreas bertanya lagi, kalau masalah keluarga Golding sudah selesai, apa masih nggak mungkin? Emma terkekeh sinis, sorot matanya menajam. Kamu serius mau aku jadi kekasihmu? Oke, anggaplah masalah keluarga Golding selesai. Anggap juga aku sudah gila dan setuju berpacaran denganmu. Kamu mau kasih makan aku pakai apa? Pakai uang hasil kerja keras sebagai sopir. Andreas tetap teguh pendirian. Pertama, aku nggak merasa jadi sopir itu memalukan. Kedua, aku nggak seburuk yang kamu bayangkan. Asalkan kamu mau memberi aku sedikit waktu, aku akan menemukan jalan keluar dari masalah ini. Emma bertanya lagi dengan ekspresi tak percaya bertanya, apa yang membuatmu yakin aku akan meninggalkan Sander dan mengorbankan segalanya untukmu yang miskin dan mempertaruhkan masa depanku sendiri? Andreas menjawab dengan serius, berhubung yang semalam sudah terjadi, apa kamu masih punya pilihan lain? Aku nggak bisa menjamin apapun, tapi kalau kamu memilihku, setidaknya kamu nggak perlu tunduk kepada siapapun. Kamu bisa hidup bebas tanpa harus merendah di hadapan siapapun. Emma refleks menggigit bibir. Apa jaminannya? Andreas menatapnya intens. Jaminannya adalah seluruh hidupku. Apa itu cukup? Emma tertegun sejenak, lalu perlahan mendekat sebelum berbisik-bisik, kamu jatuh cinta padaku. Haha, Andreas, nggak mungkin kamu jatuh cinta padaku cuma karena kejadian cinta satu malam itu, kan? Andreas menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab, ini bukan hasil cinta satu malam. Aku sudah pernah kencan dengan banyak wanita, tapi tetap saja aku merasa harus bertanggung jawab karena kejadian semalam. Aku ini seorang pria, jadi aku nggak bisa membiarkan kamu menanggung semuanya sendirian. Emma tiba-tiba mendongak. Jadi, apa aku harus berterima kasih padamu? Tanpa memberi kesempatan Andreas untuk menjawab, Emma menginjak kaki Andreas dengan kuat sambil menggertakkan gigi, lalu berkata, Andreas, dengar baik-baik, ya. Ada banyak pria yang suka padaku. Walau aku buta sekalipun, seorang Emma Golding tetap nggak akan tertarik padamu. Kamu mau tanggung jawab? Coba berkaca dulu sebelum sembarangan bicara. Satu hal lagi, aku ingatkan, kamu itu sekarang cuma sopirku. Di mata orang lain, kamu itu nggak lebih dari anjing peliharaanku. Kalau nanti kamu masih berani bicara dengan nada seperti itu di depan Sander, aku jamin kamu gak akan melihat matahari besok. Setelah mengatakan itu, Emma cepat-cepat berbalik dan tanpa menoleh lagi berbaur di antara kerumunan. Andreas merasa sakit dan hampir tidak bisa berdiri tegak dan wajahnya berubah merah. Setelah beberapa saat, dia tertawa kesal dan mengumpat, wanita ini kuat sekali. Setelah itu, Andreas kembali ke mobil, kali ini mengenakan jaket dan memegang setengah bungkus rokok.
Di punggungnya ada tulisan yang menunjukkan pekerjaannya sebagai sopir. Dia jadi terlihat sangat kontras dengan para pengawal berpakaian hitam di sekitar dan menarik perhatian beberapa orang yang lewat. Namun, Andreas sama sekali tidak memperdulikan pandangan aneh orang-orang di sekitarnya. Dia mengambil sebatang rokok dan mencoba menyalakannya. Angin yang kencang di bandara dan pemantik murah yang tidak tahan angin membuatnya kesulitan menyalakan rokok. Diiringi satu tangkan napas, api pun menyala dan asap mulai mengepul. Andreas mengusap dagunya yang kasar dengan janggut tipis seraya menatap kerumunan. Emma yang mengenakan gaun merah di sana tampak sangat mencolok, ditambah dengan aura luar biasa yang membuatnya menjadi pusat perhatian seketika. Namun entah kenapa, punggung kurusnya yang terlihat tangguh itu membuat Andreas merasakan rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan. Emma sama sekali tidak peduli dengan bisikan di belakangnya dan menatap pesawat yang perlahan turun dari udara. Tidak lama kemudian, seorang wanita mendekat dan berkata dengan nada lembut, meskipun topiknya sangat pribadi, "Emma, pria yang kamu bawa kemarin itu lumayan menarik. Bagaimana? Kamu menikmati waktu bersama dia?" Emma tersenyum sinis. "Cepat sekali kamu membuka kartu." "Ya." Wanita itu menghela napas seolah melepaskan beban yang bersarang di dadanya. "Lia, sudah waktunya. Aku sudah nggak bisa berpura-pura lagi. Aku sudah menunggu bertahun-tahun untuk hari ini. Aku sudah hampir bisa menginjakkanmu sepenuhnya di bawah kakiku, Emma. Aku benar-benar nggak bisa menunggu lebih lama lagi." Kali ini, barulah Emma menoleh. "Karina, aku menganggapmu seperti saudariku sendiri. Kenapa kamu melakukan ini?" Karina menyahut sambil mengangkat bahu. "Mungkin karena aku sudah nggak mau terus-terusan jadi bayanganmu, Emma. Kamu paham, kan? Tiap ada kamu, nggak ada yang pernah memperhatikan gadis bernama Karina." Emma mengernyit. Sorot matanya seolah menembus ke dalam Karina. "Apa ini ada kaitannya dengan Sander? Kalau kamu benar-benar suka dia, aku bisa mundur saja. Kenapa harus pakai cara seperti ini?" Karina terkekeh getir. "Mundur? Lihat, ini yang membuatmu dibenci orang. Aku yang suka, jadi harus aku yang berjuang sendiri. Kenapa aku harus menunggu kamu mundur karena kasihan padaku? Apa karena kamu pikir aku ini nggak layak bersaing denganmu?" Senyum Emma memudar. "Nggak peduli aku suka atau enggak, kalau kamu memang suka Sander, aku pasti akan bantu karena kita sudah lama bersama sampai kamu kuanggap saudara. Tapi kamu malah mau merebut dia dan tanganku tanpa pernah bilang apa-apa. Apa kamu pikir aku ini gampang ditipu? Kasihan, Katarnu." "Haha, Karina, aku nggak pernah meremehkanmu, tapi memang sih, kalau seorang Emma Golding nggak mengalah, kamu nggak akan bisa merebut milikku." Karina tersenyum cerah, menatap Emma dengan intens. "Kamu benar, aku memang nggak sepadan bersaing denganmu. Tapi setelah mencari masalah dengan keluarga Hart dan mengkhianati keluarga Vanderbilt, bisa-bisa kamu masih berani berkata seperti itu." Sebelum Emma bisa membalas, Karina tampaknya baru ingat sesuatu. "Oh, ya, aku lupa memberitahumu, adik bodohmu yang membuat masalah dengan keluarga Hart, itu juga karena aku yang menyarankan." Emma menundukkan kepala, mengepalkan tangannya. "Kepara." Karina hampir histeris. "Kenapa? Kalau nggak bisa menjelekkan keluarga Golding, dari mana keluarga Smith bisa terkenal? Jujur saja, sejak kecil aku memang iri padamu. Semua yang kamu dapatkan dengan mudah, ada semua yang diusahakan oleh seorang Karina mati-matian tapi nggak pernah bisa terwujud. Kalau kamu nggak menghargai milikmu, jangan salahkan aku kalau aku merebut yang memang seharusnya jadi milikku." Emma perlahan mendongak, lalu berkata dengan suara yang sangat serius, "Sebagai saudarimu, hari ini aku akan memberitahumu satu hal yang sangat sederhana." Sementara itu, pesawat sudah mendarat dan mulai melambat di landasan. Karina menoleh dari pesawat dan bertanya, "Apa?" Emma menyipitkan mata. Setiap kata yang diucapkan penuh penekanan,
ada beberapa hal yang meskipun aku, Emma, nggak hargai, tapi nggak akan pernah bisa disentuh sedikit pun oleh wanita murahan seperti dirimu. Saat itu juga, suara tamparan yang keras terdengar di seluruh tempat. Bersambung. Bab 5, beraninya menamparku. Kerumunan langsung riuh, banyak orang mulai menunjuk dan berbisik. Para pengawal keluarga Hart segera bergerak mengelilingi mereka dan memperingatkan dengan nada tegas, Nona Vivian akan segera turun dari pesawat. Untuk menghindari masalah yang gak perlu, jika kalian memiliki konflik, harap selesaikan di luar area ini. Emma mengibaskan pergelangan tangannya. Dengan sikap penuh percaya diri, dia berkata dengan dingin, maaf, tadi tanganku sedikit gatal, gak tahan. Tapi kalian salah kasih peringatan. Asal gak ada yang memprovokasi aku juga gak ingin mengajari orang sopan santun di depan umum. Sebagai tunangan cucu pertama keluarga Vanderbilt, posisi Emma membuat para pengawal keluarga Hart tidak berani bersikap terlalu keras. Mereka hanya bisa berbalik dengan dingin dan berkata kepada Karina, Nona, tolong jangan menyulitkan kami. Yang lebih penting lagi, jangan memprovokasi Nona Emma. Kalau enggak, kami terpaksa meminta Anda untuk meninggalkan tempat ini. Terpaksa tunduk pada tekanan keluarga Hart, Karina hanya bisa mengangguk dengan berat hati. Ketika para pengawal mundur, kerumunan mulai berbisik lebih ramai lagi. Karina merasa sangat terhina, wajahnya memerah karena malu. Dengan tangan menutupi pipinya yang merah padam, dia menatap Emma dengan penuh kebencian dan berkata, beraninya kamu menamparku. Emma dengan nada santai menjawab, sudah sifatku, sih. Kamu baru kenal aku hari ini. Enggak, kan? Tapi, jujur saja, bisa menekan orang cuma dengan modal kekuasaan seperti ini ternyata lumayan menyenangkan. Enggak heran ada banyak wanita mau jadi jahat. Kamu mau coba juga? Karina mengangguk berkali-kali, baiklah, tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu membayar untuk tamparan ini. Emma dengan sikap polos berkata, sepertinya tanganku gatal lagi. Sekarang harus bagaimana, ya? Karina menggigit bibirnya. Ketakutan membuatnya mundur beberapa langkah. Sementara itu, Emma sedikit mengangkat dagunya. Senyum dingin yang penuh penghinaan terlihat di sudut bibirnya. Saat itu juga, suasana tiba-tiba menjadi hening. Pintu pesawat terbuka dan seorang wanita melangkah keluar lebih dulu. Dia mengenakan gaun putih panjang yang elegan dan mewah. Meski mengenakan kacamata hitam, kecantikannya yang menawan tetap tidak bisa disembunyikan. Saat matanya menyapu sekeliling, aura tekanan yang tak terlihat langsung menyebar. Semua yang hadir di tempat itu adalah kalangan elit dari kota Alverton, tetapi karena pengaruh aura wanita ini, para pria menundukkan kepala dengan hormat, tidak berani berpikiran lancang sedikit pun. Bahkan para wanita, termasuk Karina, ikut menundukkan kepala. Hanya Andreas yang secara refleks melirik Emma seolah matanya hanya bisa melihat wanita bergaun merah yang berdiri tegak dengan anggun meski diterpa angin. Dari pintu pesawat, Vivian menyipitkan matanya sedikit, menunjukkan ketertarikan samar yang tidak disadari orang lain. Dia berkata, Sander, wanita itu tunanganmu. Kepribadian menarik juga. Sander berusaha menyembunyikan kegelisahan yang memancar dari matanya. Dia buru-buru menundukkan kepala dan berkata, maaf, Nona Vivian. Dia berasal dari keluarga sederhana yang gak pernah melihat dunia luar, jadi mungkin ini sedikit menalukan. Vivian menekan auranya yang tajam dan tersenyum lembut. Bunga yang cantik gak pernah bersaing untuk mekar, tetapi tetap membuat bunga lainnya ini. Seleranu boleh juga. Senyuman itu seperti begitu hangat, membuat hati Sander berdesir tanpa henti. Pria itu benar-benar terpesona sampai tidak sempat memikirkan apapun selain Vivian. Perasaan tak terkendali dalam hatinya semakin membara. Tiba-tiba, ekspresi Vivian berubah. Dia melihat sesuatu dan matanya langsung melebar, tinjunya mengepal, dan napasnya memburu.
Pandangannya dengan cepat diarahkan ke tengah kerumunan seolah-olah sedang mencari seseorang. Sander yang jarang melihat Vivian kehilangan ketenangannya seperti itu jadi terkejut dan bertanya, "Nona, ada apa?" Beberapa saat kemudian, Vivian seolah tidak menemukan apa yang dia ken, jadi hanya bisa menarik kembali pandangannya dengan kecewa. Dengan nada sedikit melankolis, dia berkata, "Nggak ada apa-apa. Aku dengar keluarga Golding sempat berselisih dengan Maxim, apa itu benar?" Sander segera menjawab dengan serius, "Runonya menang begitu, pihak keluarga Golding yang salah karena nggak tahu diri. Padahal cuma keluarga kecil, tapi nggak tahu batasan. Setelah kembali Nariti, saya pasti akan meminta mereka secara pribadi datang untuk meminta maaf." Vivian melambaikan tangan dengan santai dan berjalan turun dari pesawat sambil berkata, "Aku menghargai kontribusimu selama 2 tahun ini. Emma adalah tunanganmu, jadi ajak dia ke pesta perayaan malam ini. Aku akan mencoba mencari solusi. Meski Maxim hanya kerabat jauh dari keluarga Hart, pendahulu kami sangat menyayangi dia dan berkat itu, sifatnya semakin angkuh. Jadi, aku nggak bisa menjamin masalah ini akan mudah diselesaikan." Sander dengan hormat berkata, "Terima kasih sudah mau mempertimbangkan ini, Nona Vivian." Ketika iring-iringan keluarga Hart pergi, kerumunan mulai bubar meskipun sebagian tetap bertahan. Karina muncul dari kerumunan, menarik perhatian semua orang, dan menyapa dengan nada manis, "Kak Sander." Beberapa orang yang mengetahui situasinya saling melirik dengan ekspresi penuh arti, sementara bisikan-bisikan kembali terdengar. Sander mengangguk kecil, tetapi tatapannya segera beralih ke Emma dengan raut wajah yang sedikit tidak senang. "Dasar anak keluarga miskin. Apa keluarga Golding yang mendidikmu seperti ini? Berani-beraninya memukul orang di depan umum. Apa kamu nggak sadar statusmu? Kamu nggak malu, tapi keluarga Vanderbilt yang merasa sangat malu." Karina mencoba membela Emma dengan ekspresi lemah. "Kak Sander, ini bukan salah Emma. Ini salahku." Sander langsung memotong, "Nggak perlu membela dia. Emma, kalau di rumah kamu bertingkah seenaknya, aku masih bisa memaklumi. Tapi apa kamu sadar ini tempat apa? Hanya karena Nona Vivian menghargai aku, dia berbesar hati nggak memperpanjang masalah denganmu. Kalau nggak, bisa kamu menyelesaikan masalah ini." Emma menaikkan alisnya dan bertanya, "Kamu nggak tanya dulu kenapa aku memukul dia?" Sander balik bertanya dengan nada tajam, "Memangnya perlu ditanya? Seluruh lingkaran ini tahu bagaimana temperamenmu. Selama ini aku terlalu memanjakanmu dan itu malah membuat keluarga Golding jadi semena-mena berani-beraninya melawan keluarga Hart. Apa adikmu yang bodoh itu sudah gila? Jangan bilang, kamu benar-benar berpikir karena kamu bertunangan dengan Sander, seluruh keluarga Golding jadi bisa naik derajatnya." Setelah mengucapkan itu, Sander baru memperhatikan Emma dengan lebih cermat. Sebenarnya, dengan statusnya, keluarga Golding tidak layak menjadi bagian dari keluarga Vanderbilt. Namun, beberapa tahun lalu, setelah dia gagal mendapatkan hati keluarga Hart, dia memilih Emma sebagai alternatif. Lagi pula, jika dia menikahi seseorang yang sederajat, bagaimana dia bisa tetap bebas menikmati gaya hidup liar di luar sana? Jadi, status Emma sebagai tunangan Sander sebenarnya tidak lebih dari alat untuk membungkam opini publik, sekaligus alasan agar Sander bisa dengan bebas bermain wanita di luar. Bagaimanapun, keluarga Golding hanyalah keluarga kecil. Bahkan jika Emma tahu bahwa Sander diam-diam punya banyak wanita simpanan di luar, dia cuma bisa pura-pura tidak tahu. Memang dia berani melawan. Oleh karena itulah, Sander sama sekali tidak pernah menganggap serius pertunangan ini atau statusnya sebagai tunangan Emma. Dalam 2 tahun terakhir, dia menjalani kehidupan yang penuh kemewahan dan pesta pora setiap malam bersama dengan wanita-wanita di sekitarnya yang sudah tidak bisa dihitung. Dia bahkan hampir lupa kalau dia punya tunangan di sini. Namun, hari ini,
saat melihat Emma lagi setelah 2 tahun, Sander terkejut mendapati wanita ini kini begitu mempesona. Dari segi status, keluarga Golding memang tidak sebanding dengan keluarga Hart, tetapi jika dibandingkan dari segi aura dan karisma, Emma kini tidak kalah dengan Vivian. Jika Vivian diibaratkan bunga anggrek, simbol keanggunan dan kemewahan, maka Emma seperti bunga mawar yang mekar di tengah salju. Begitu indah, dingin, dan memiliki duri tajam yang menusuk. Terlebih lagi, sifat keras dan keteguhan Emma itu dengan mudah membangkitkan naluri seorang pria sebagai penakluk. Pandangan Sander sekali lagi turun ke arah tulang selangka Emma yang indah dan menonjol ketika pandangannya terus menelusuri kulitnya yang seputih salju dan halus bagaikan sutra. Matanya memancarkan gairah yang intens. Bahkan nada bicaranya pun melunak. Mungkin ini salahku yang gak cukup peduli padamu selama 2 tahun terakhir, jadi kamu menjadi sedikit kurang terkontrol. Mulai sekarang, lebih perhatikan statusmu. Ingat, kamu bukan cuma putri keluarga Golding, tapi juga calon menantu keluarga Vanderbilt. Melihat Emma tetap memasang wajah dingin tanpa ekspresi, Sander memberi saran, aku sudah tahu soal masalah adikmu. Jangan khawatir, aku sudah bicara dengan Nona Vivian. Keluarga Hart gak akan memperpanjang masalah ini. Pengaruhku seharusnya cukup untuk membereskan masalah ini. Sudahlah, aku lelah. Kalau ada yang mau dibicarakan, kita bicarakan di rumah saja. Naik mobilku. Aku akan memberi kabar ke keluarga Golding kalau kamu akan diantar pulang nanti. Sambil berbicara, Sander mencoba meraih pergelangan tangan Emma, jelas menunjukkan dominasinya. Bersambung. Bab 6, Tangan Kasar Penghancur Keindahan. Emma merasa sangat gugup hingga refleks menggigit bibir. Sudah 2 tahun mereka tak bertemu. Sebagai tunangan, dia tahu persis maksud ucapan Sander, kita bicarakan lagi nanti. Ketika Sander hendak menyentuhnya, bayangan Andreas tiba-tiba muncul di pikirannya. Saking terkejutnya, Emma sampai mundur selangkah. Wajah Sander memerah menahan marah saat diprovokasi. Namun, sebelum emosinya sempat meledak, kerumunan sekitar langsung heboh. Tidak mengerti, Sander pun bertanya, ada apa ini? Saat anak buahnya mendekat, wajah Sander langsung berubah merah padam. Pria itu menatap tajam ke arah Emma dengan mata memerah. Ada kobaran api emosi yang seakan siap melahap Emma hidup-hidup di tempat itu juga. Karina buru-buru mengeluarkan ponselnya, menutup mulut dengan tangan gemetar, dan berseru, "Ah!" Layar ponselnya menampilkan sebuah video. Dalam rekaman gelap itu, terlihat Emma yang sedang mabuk dibantu masuk ke villa oleh seorang sopir laki-laki. Keesokan harinya, sopir tersebut keluar dari villa dengan santainya pada siang bolong. Judul video itu pun provokatif. Semalam sebelum tunangan pulang ke Alverton, CEO cantik ini diam-diam memasukkan seorang sopir ke rumahnya. Video itu dilengkapi gambar yang jelas, narasi sensasional, dan sejumlah kata kunci yang dengan cepat menarik perhatian. Drama seperti ini adalah favorit netizen. Tidak butuh waktu lama setelah video itu diunggah, diskusi panas pun memuncak di dunia maya. Para blogger terkenal beramai-ramai membagikannya. Hanya dalam waktu setengah jam, semua informasi terkait sudah berhasil digali oleh para netizen kecuali identitas sopir. Sander menggertakkan gigi dengan keras. Selama 2 tahun ini, dia selalu setia mendampingi Vivian dan bekerja keras untuk mengangkat nama keluarga Vanderbilt ke jajaran elit kota. Namun, saat pulang dengan penuh kemenangan, yang dia dapatkan justru penghinaan yang menggemparkan seluruh Alverton. Sander bisa merasakan tatapan penuh ejekan dari orang-orang di sekitarnya. Meskipun amarahnya membara, pengendalian dirinya menahan ledakan emosi itu. Dengan wajah yang tetap tenang, dia bertanya pada Emma, gak mau menjelaskan apa-apa. Emma menatap balik ke arah tatapan tajam orang-orang, lalu dengan nada penuh percaya diri, dia menjawab, penjelasan untuk apa? Kalau aku benar-benar mau selingkuh, aku bisa melakukannya kapan saja.
Kenapa harus menunggu semalam sebelum kamu pulang? Aku sudah menunggumu selama 2 tahun. Apa susahnya menunggu 1 hari lagi? Mata Sander menyipit. Kalau begitu, video apa ini? Dengan tenang, Emma menjawab, seperti yang kamu lihat, aku minum terlalu banyak. Tadi malam, sopir itu yang mengantarku pulang. Tadi pagi, dia juga yang menjemputku dan mengantarku ke bandara. Sander menekan, jadi, maksudmu video ini sengaja diedit dan disebarkan oleh seseorang? Emma menatap mata Sander tanpa ragu. Aku nggak tahu soal itu, tapi sopir yang bersangkutan ada di sini sekarang. Dia ada di mobilku. Kalau mau, tanya langsung saja padanya. Sander terdiam sejenak, lalu bertanya, apa alasannya? Siapa yang melakukan ini? Emma membuka tas kecilnya dan mengeluarkan perekam suara, lalu melemparkannya ke arah Sander. Karina, yang menyaksikan pemandangan itu, tampak pucat. Ekspresinya berubah seraya dia perlahan mundur beberapa langkah. Di mata Sander, tampak kilatan dingin yang tajam. Beberapa pengawal segera maju untuk menghentikannya. Setelah mendengarkan isi rekaman suara itu, dia menoleh dengan ekspresi yang semakin suram saat memandang Karina. Suaranya kini dipenuhi kemarahan yang tak terbendung. Dia tidak peduli jika ada wanita yang cemburu karena dirinya, tetapi wanita bodoh ini tidak hanya merusak reputasi Emma dengan cara kotor, tapi juga menjadikan Sander bahan tertawaan seluruh Alverton. Dengan nada dingin, Sander berkata, jadi, kamu yang merencanakan semua ini. Karina panik dan buru-buru maju mencoba menjelaskan. Kak Sander, dengar dulu aku bisa jelaskan. Namun, tatapan dingin Sander menghentikan langkahnya. Terpojok, dia beralih menyerang Emma dengan nada tajam. Emma, kamu memang kejam. Emma hanya mengangkat bahu santai dan berkata, aku memang pernah sial digigit anjing sekali tapi 2 kali oleh anjing yang sama. Karina, apa kau pikir aku sebodoh itu? Karena berusaha membela Dean. Kak Sander, aku akui aku memang cemburu pada Emma, tapi video itu benar. Emma itu perempuan liar. Kalau enggak, mana mungkin aku bisa menangkapnya dalam keadaan seperti itu. Pikirkan saja, bahkan sopir rendahan pun bisa naik ke tempat tidurnya. Kalau begitu, apa yang enggak berani dia lakukan? Perempuan seperti ini enggak pantas untukmu, Kak Sander. Aku hanya ingin membuka matamu. Namun, meski dihujani cacian dan fitnah oleh Karina, Emma tetap diam, tak sedikit pun membela diri. Ekspresinya tenang tanpa tanda-tanda ketakutan. Kontras yang mencolok ini perlahan membuat suasana di sekitar mereka menjadi hening. Meski ambisi Karina untuk menghancurkan Emma tampak jelas, cara kotor yang dia gunakan untuk mencapai tujuannya justru mulai mengusik pikiran orang-orang di sekitarnya. Jika dia bisa menyerang Emma dengan metode serendah ini hari ini, mungkin saja akan ada korban berikutnya, kan? Dalam sekejap, opini publik mulai berbalik. Beberapa dari mereka bahkan mulai membela Emma dengan simpati. Sander menatap Emma dengan tatapan penuh arti sebelum menghardik dengan suara lantang, bawa wanita ini pergi. Antar dia kembali ke keluarga Smith dan beritahu mereka kalau Karina memfitnah tunanganku. Jika keluarga Golding gak terlibat dalam masalah ini, aku, Sander Vanderbilt, tetap akan menuntut keadilan. Beri mereka waktu 3 hari. Jika dalam 3 hari mereka nggak memberikan penjelasan yang masuk akal, keluarga Smith harus menanggung semua konsekuensinya. Selain itu, beritahu media untuk segera menghapus postingan, mengklarifikasi dan meminta maaf. Kalau enggak, pengacara keluarga Vanderbilt akan berurusan dengan mereka. Karina yang tidak terima dengan keputusan itu, meronta saat hendak diseret pergi. Dalam kepanikan, dia berhasil melepaskan diri dan berlari menuju mobil Emma. Dengan panik, dia meraih Andreas dan berteriak, dia orangnya. Dia yang di video itu. Tanyakan saja pada sopir ini apa aku bohong atau enggak. Tatapan semua orang langsung tertuju pada Andreas.
Wajah Sander tampak semakin suram, seolah ingin melampiaskan amarahnya dengan memotong Karina menjadi serpihan-serpihan kecil. Karina memegangi Andreas lebih erat sebelum berkata, "Ayo, jujur cepat mengaku." Emma hanya menoleh dengan pandangan tajam ke arah Andreas. Untuk pertama kalinya, sorot matanya terlihat goyah. Pemandangan itu tak luput dari perhatian Sander. Mengingat perlawanan Emma sebelumnya, tinjunya mengepal kuat. Meski pria itu tersenyum di luar, ada kemarahan membara yang nyaris tak tertahan, seperti api yang siap membakar segalanya. Andreas tetap tenang dengan ekspresi datar. "Kamu bilang apa barusan?" Karina yang merasa menang langsung bersemangat, meski nada suaranya tetap kejam. "Ceritakan bagaimana Emma merayumu tadi malam. Ceritakan bagaimana kamu menggendong dia ke tempat tidur dan melepaskan pakaiannya. Bilang pada semua orang betapa menjijikkannya dia. Kalau kamu berkata jujur, aku akan memberimu 1 miliar sekarang." Namun, sebelum kata-katanya selesai, sebuah tamparan keras tiba-tiba terdengar memecah kesunyian. Semua mata terkejut melihat pelakunya adalah Andreas. Bersambung.